Halo para pencinta film, selamat datang di alur cerita film Budi Avianto. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan buatkan alur cerita film yang berjudul Tragedi Bintaro. Film ini diangkat dari kisah nyata dari kecelakaan kereta api Bintaro pada tahun 1987, yang merupakan musibah kecelakaan kereta api terparah sepanjang sejarah dalam perkereta-apian Indonesia. Dari peristiwa itu memakan korban hingga 100 lebih korban jiwa. Film yang dirilis tahun 1989 ini disutradarai oleh Buce Malawau. Diperankan oleh Ferry Otora, Lia Haidir, Asrul Zulmi, dan aktor terkenal yang lainnya. Dan tak perlu lama-lama, mari kita meluncur ke alur ceritanya. Film diawali dengan seseorang pengusaha yang mengalami masalah dengan mobilnya yang seringkali mengalami mogok di tengah jalan. Dengan dibantu oleh beberapa pegawainya, akhirnya mereka sampai sebuah di tempat servis mobil. Kemudian salah satu pegawai bengkel itu menghampiri mereka dengan muka yang masih ditutupi. Kemudian orang itu bertingkah aneh seolah-olah memancing keributan di antara mereka. Lalu pegawai itu membuka maskernya yang ternyata mereka saling mengenali satu sama lain. Orang yang dibalik masker itu bernama Effendi. Sepertinya mereka adalah sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Kemudian Effendi membujuk sahabatnya untuk ikut bekerja di perusahaan besar miliknya. Namun perusahaan tersebut mempunyai persyaratan, yaitu para pegawainya tidak memiliki masalah pada keluarganya, yang dapat mengganggu konsentrasi para saat melaksanakan pekerjaannya. Namun sayangnya Effendi saat ini mengalami masalah pada keluarganya dan akan bercerai untuk secepatnya. Dengan rasa iba dan juga sahabat lama, kemudian Effendi diterima masuk ke perusahaannya. Kemudian adegan berganti dengan sebuah rumah kontrakan yang sederhana, yang dihuni oleh beberapa anak bersaudara, yang diasuh oleh neneknya bernama Nenek Minah. Masing-masing dari saudara itu bernama Junet, Mulyadi, Aswadi, Astuti, dan si bungsu bernama Sandi, yang ternyata mereka semua adalah anak dari Effendi yang memiliki masalah keluarga, dan sekarang anak-anak mereka diasuh oleh neneknya. Pagi harinya sang ibu dari anak-anak itu kembali pulang dari pekerjaannya yang sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil, karena memiliki masalah dengan suaminya, yaitu Effendi. Sang ibu tidak mampu berkonsentrasi saat melaksanakan pekerjaannya. Sang ibu terus saja mengeluh pusing sewaktu pulang dari pekerjaannya. Kemudian Nenek Minah menyarankan untuk pergi ke dokter. Namun sang ibu menolak karena mengira akan sembuh dengan sendirinya. Sebelum itu sang ibu menanyakan tentang Effendi yang akhir-akhir ini tidak pernah mengirim uang untuk anak-anaknya. Dengan jawaban yang belum yakin, Nenek Minah kemudian menjawabnya. Sekarang Effendi telah bekerja di perusahaan yang lebih besar. Informasi itu didapatkan dari Junet yang sering sekali bertemu dengan ayahnya. Setelah sepulang sekolah, Junet dan beberapa temannya berjualan koran di pinggir jalan, menawarkan setiap para pengendara, dan akhirnya koran mereka habis terjual. Sebagian pendapatannya ditabung untuk membeli televisi baru, karena mereka selalu menonton televisi tetangganya, namun selalu dimarahi. Karena termasuk dari keluarga yang kurang mampu, mereka selalu makan dengan lauk ikan asin sebagai menu utama untuk sehari-hari. Keesokan paginya mereka bersekolah seperti biasa. Namun Mulyadi pulang lebih awal karena telat melunasi uang sekolah. Kemudian Mulyadi pergi ke tempat kerja ayahnya. Di sana Mulyadi meminta uang pada ayahnya. Namun sang ayah menolaknya karena gaji yang dihasilkan belum cair. Sementara itu Nenek Minah yang bekerja sebagai serabutan untuk membantu perekonomian keluarga. Namun sang pelanggan menegurnya karena tidak puas dengan hasilnya. Karena sudah lanjut usia, Nenek Minah tidak mampu bekerja untuk lebih keras. Karena Mulyadi pulang hanya dengan tangan kosong. Kemudian Junet bertindak pergi ke tempat kerja ayahnya. Dengan tegas Junet meminta uang dengan alasan untuk biaya sekolah Mulyadi. Namun sang ayah masih menolaknya karena saat ini sang ayah sama sekali tidak memiliki uang. Sang ayah mengira bahwa tujuan Junet datang ke tempat kerjanya adalah perintah dari neneknya. Kemudian Junet kecewa lalu meninggalkan tempat ayahnya. Effendi mengejarnya lalu memberikan Junet sedikit uang dari pinjaman teman ayahnya. Sesampainya di rumah, Junet membawa uang lalu diberikan ke Mulyadi untuk melunasi uang sekolahnya. Junet juga diberikan beberapa makanan. Kemudian Nenek Minah menegur Junet karena sering meminta uang kepada ayahnya.
Nenek Minah mengatakan bahwa ayahnya saat ini sedang dalam masalah dan juga tidak memiliki uang. Kemudian Mulyadi mengatakan kepada Junet bahwa mereka akan berpindah ke desa. Namun bukan merasa senang, Junet malah menolak karena mengira di desa itu sangat membosankan. Pagi harinya seperti biasa, Junet menjual koran menawarkan para pengendara yang melintas. Kemudian salah satu dari teman Junet mengatakan bahwa ayahnya telah makan di restoran dengan beberapa gadis cantik. Sesampainya di sana, Junet bertemu dengan ayah bersama sahabatnya dan juga dua gadis cantik mendampingi mereka. Junet mengira bahwa ayahnya telah bermain wanita. Effendi mencoba menjelaskan bahwa dua orang itu adalah teman dari sahabatnya. Sesampainya di rumah, Junet diberkali ayahnya dengan beberapa coklat untuk diberikan pada adik-adiknya. Kemudian Junet melihat ibunya lemas, tidak berdaya. Tanpa pikir panjang, Junet memecahkan tabungannya untuk mengantarkan ibunya ke dokter dan melupakan harapan satu-satunya yaitu televisi. Malam harinya, sang ibu dan nenek Minah bernegosiasi tentang keberangkatan mereka ke desa. Namun sang ibu masih berat hati karena ditinggal nenek dan anak-anaknya. Nenek Minah juga menyarankan untuk membuka usaha ketika di desa, menjual barang-barang yang tidak berguna dan uangnya untuk modal usaha. Setelah itu Junet mendatangi tempat kerja ayahnya. Junet mengatakan bahwa mereka akan pulang ke desa. Ayahnya yang mendengar, kemudian seperti tidak merelakan mereka pergi. Pagi harinya, Effendi datang mencari istrinya dan meminta anaknya untuk dibagi dua. Effendi masih tidak rela jika anak-anaknya dikuasai oleh istrinya. Namun sang istri masih menolak dan terjadi perdebatan sehingga para tetangga pada keluar. Di sepanjang malam Effendi memikirkan nasib anak-anaknya ketika di desa. Dan terus terbayang-bayang perkataan dari istrinya. Di halaman rumah terlihat Astuti dan Aswadi sedang memainkan sebuah harmonika. Sang ibu curiga bahwa benda tersebut adalah barang curian. Kemudian Aswadi menjawabnya, barang tersebut ditemukan dari tempat sampah. Lantas sang ibu yang mendengar langsung memarahi Aswadi dan membawa Astuti masuk ke rumah. Sebelum pergi ke desa, kemudian mereka berencana untuk pergi liburan bersama ayahnya sebagai hadiah perpisahan untuk mereka. Namun mereka masih menunggu Junet yang belum juga pulang. Sementara itu Junet malah pergi ke tempat ayahnya. Tetapi ayahnya tidak ada di tempat kerjanya. Kemudian mereka berangkat tanpa si Junet. Sesampainya di sana, Effendi bersenang-senang menikmati liburan bersama anak-anaknya. Namun di rumah sang ibu masih terus memikirkan anak-anaknya dan takut dipengaruhi oleh ayahnya. Sesampainya di rumah, masing-masing dari mereka juga diberikan hadiah oleh ayahnya, termasuk Junet. Sang ayah akan memberikan hadiah Junet di keesokan paginya. Kemudian Mulyadi memberikan sebuah amplop dan berpesan untuk membuka suatu saat nanti. Yang ternyata ketika dibuka, terdapat beberapa foto dirinya dengan sang ibu. Keesokan paginya, tepatnya hari berangkatnya, mereka pergi ke desa. Namun sang ayah masih belum juga datang. Dan terpaksa mereka berangkat terlebih dahulu. Sebelum pergi, Nenek Minah berpamitan kepada Pak Ustadz atau pemilik kontrakan saat ini. Tak lama kemudian, sang ayah akhirnya datang. Namun sayangnya mereka semua telah diberangkatkan. Di dalam kereta, Junet masih kesal dengan ayahnya karena hadiah yang diberikan tak kunjung datang. Setelah kereta diberangkatkan bersamaan dengan datangnya sang ayah. Kemudian mereka pun berusaha untuk memasukkan hadiahnya ke dalam pintu jendela. Segala usaha mereka lakukan, namun usahanya sia-sia. Di dalam kantor, salah satu petugas memberangkatkan kereta dengan mengabarkan rekannya bahwa kereta telah diberangkatkan. Seolah-olah tidak ada kendala yang menghambat. Mendengar laporan itu, sang komandan kemudian panik. Bahwa ternyata mereka telah memberangkatkan dua kereta dengan satu jalur. Sang komandan kemudian bergegas untuk mengganti salah satu jalur kereta. Namun sayangnya keretanya sudah berang lebih jauh. Cara kedua dia lakukan dengan berlari, berharap bisa menghentikan kereta secara manual. Namun kemudian sang komandan mengalami serangan jantung dan tidak ada harapan untuk menghentikan kereta. Sementara itu peristiwa itu benar-benar terjadi. Terjadi hantaman yang dahsyat sehingga gerbong kereta menembus dua gerbong kereta lawannya. Di dalam kereta yang dinaiki Junet, kini sudah tidak berbentuk lagi. Semua para penumpang di sana tidak terselamatkan, kecuali Junet yang selamat. Namun sayangnya kakinya harus terjepit mesin kereta. Peristiwa itu hingga masuk koran melibatkan puluhan ambulan untuk mengevakuasi para korban. Berita tersebut hingga terdengar oleh orang tua Junet. Lantas sang ayah yang mendengar langsung menuju ke arah tempat kejadian dengan perasaan hati yang kacau. Singkat cerita, beberapa korban telah dievakuasi dan dikumpulkan di sebuah rumah sakit. Effendi terus mencari mayat dari anaknya.
Dan akhirnya sang ayah bertemu anak-anaknya bersama ibunya dengan rasa sedih yang tidak terbendung. Melihat satu persatu anaknya, Effendi baru menyadari bahwa Junet tidak ada di sana. Lantas Effendi langsung mencari ke tempat kejadian. Di sana ternyata evakuasi terus berlanjut hingga malam hari. Para korban yang masih selamat namun masih sulit untuk diselamatkan sehingga dibutuhkan alat berat untuk membantu mengeluarkan para korban. Singkat cerita, Junet berhasil dikeluarkan dan sekarang dirawat di rumah sakit setempat. Dari peristiwa itu kaki Junet hancur dan tidak berfungsi, kemudian diamputasi. Junet berpesan kepada ibu jika ayahnya datang, sang ibu tetap untuk di sini. Junet berharap hubungan kedua orang tuanya bisa bersatu kembali. Tak lama kemudian sang ayah akhirnya datang. Dan akhirnya mereka pun bersatu dan tidak jadi bercerai. Di akhir film diperlihatkan sosok Junet yang sebenarnya. Kemudian kisah mereka diangkat di dalam layar kaca. Dan film pun selesai. Itulah dia alur cerita film yang berjudul Tragedi Bintaro. Film yang diangkat dari kisah nyata dari kecelakaan kereta Bintaro pada tahun 1987. Dan saya pamit undur diri, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.